teman-teman, kita masuk ke pertemuan baru. Di minggu lalu kan kita sudah bahas ya, atau kita sudah bikin latihan nih tentang proyek-proyek yang akan kita kerjakan, atau yang kemarin kita bikinnya analisis sistem. Itu ada dua pekerjaan, yaitu analisis desain sistem, sama yang kedua adalah desain aplikasi. Nah, sekarang teman-teman perlu membuat jadwalnya. Jadi menentukan durasinya, menentukan dari awal sampai akhir. Oke. Nah, caranya gimana? Jadi, untuk minggu lalu yang kita bahas itu namanya WBS atau Work Breakdown Structure. Jadi, suatu pekerjaan itu kita breakdown. Apa sih pekerjaan yang harus kita lakukan? Nah, misalkan pekerjaan kita adalah analisis sistem. Apa aja yang harus dilakukan? Ada dua pekerjaan besar yang harus dilakukan, yaitu analisis desain sistem, yang tanda bold itu berarti garis besarnya gitu ya. Lalu pekerjaan besar yang kedua adalah desain aplikasi. Nah, selanjutnya dari analisis desain sistem itu punya 7 tahapan. Jadi atau anakan gitu ya. Jadi ada 1.1 sampai 1.7. Silakan teman-teman cek kembali. Nah, sekarang teman-teman tugasnya itu membuat jadwal proyek. Silahkan teman-teman membuat atau mengisi durasinya sesuai dengan yang saya tuliskan. Isinya itu dari mana? Isinya intinya jangan teman-teman isi manual secara maksudnya yang ada bold, yang dicetak tebal itu jangan diisi secara manual. Jadi yang kalian isi itu pokoknya yang nggak ada cetak tebalnya. Jadi dimulai dari 1.1 sampai 1.7 itu kalian isi manual. Ngisinya gimana? Ngisinya bisa misalkan kalau kita auto itu kan sudah ada harinya gitu ya. Nah, ini kita bisa dinaikkan gitu ya, ada tanda panah ini naikkan atau diturunkan. Nah, klik enter gitu. Jadi kalau misalkan masih ada kayak tanda tanya, misalnya kayak tadi ya nih, ada tanda tanya, ini tandanya itu belum teman-teman ganti, atau ibaratnya kayak ada pekerjaan belum kalian cek gitu. Karena kalau ada tanda tanya, ini masih template dari si Microsoft Project-nya. Jadi kalau kalian mau ngecek itu pastikan kayak tanda panahnya tuh hilang. Bisa kalian tulis sendiri. Misalkan ditulis nih 2 hari. Tinggal diklik 2 aja terus selesai gitu. Oke, ini dihapus ya karena bukan tugas. Nah, silakan teman-teman samakan nih. Jadi dari yang 1.1 sampai 1.7 disamakan. Terus yang 2.1, 2.2, 2.3.1 sampai yang ke-6. Nah, silakan teman-teman tambahkan dulu. Mungkin nanti teman-teman ada yang bertanya gitu ya, kok bagian tanggalnya start dan finishnya tuh kok beda gitu kan, padahal udah saya editing Bu gitu kan, sudah saya setting seperti yang punya Wati gitu kan, kok nggak bisa. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir terkait dengan durasi start dan finish. Yang perlu diperhatikan adalah caranya atau tahapannya. Jadi nggak mesti sama persis teman-teman. Jadi misalkan, oh saya udah ngerubah Bu yang di Gantt format sudah sesuai gitu ya, atau di project tadi nih tanggalnya tuh udah sesuai, di project information tuh udah sesuai gitu kan, tapi kok dia berubah lagi ya, nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Yang penting tuh kalian paham tentang tahapan menyelesaikan pekerjaan di Microsoft Project tuh gimana gitu. Oke, silakan dituliskan ya, dituliskan dulu. Nah, kenapa misalkan ada nih durasi fullnya gitu ya, itu ada yang cuma 25 hari, kok punya saya nih 38 hari, nggak masalah. Kenapa? Karena tempat saya ini saya ubah secara manual. Contohnya gimana misalnya ya, misalkan nih 2.2 ini kan durasinya 3 hari, dimulai dari tanggal 12. Kalau 3 hari berarti kan harusnya 12, 13, 14. Oh bener 4 hari. Nah, terkadang ada
settingannya yang selesainya nih misalkan 1 minggu gitu ya, padahal kita settingnya cuma 3 hari. Nah, teman-teman ubah sendiri. Nah, kemarin saya ubah sendiri sampai akhirnya di sini itu ada 38 hari. Kenapa? Karena kita perlu ngecek juga, oh ini schedule-nya itu sudah benar atau belum, tanggalnya udah benar atau belum. Misalkan 2.3.1 review desain itu kan 2 hari, dimulai dari tanggal 15, 2 hari berapa? Berarti 15 sama 16. Oh salah nih, berarti di sini 16 September. Sebentar. Oke, ini sudah sesuai, jadi ini berubah menjadi 14-15. Nah, terus berarti pekerjaan lanjutnya itu kan ini selesai tanggal 15, berarti kan harusnya ini dimulai tanggal 16. Nah, saya coba ini sendiri, otak-atik sendiri, 16 September. Oke, terus 3 hari berarti 16, 17, 18. Nah, ini kan nggak sesuai, bisa teman-teman otak-atik 16, 17, 18 ya tadi 18. Nah, ini misalkan ya diubah Bu gitu kan, tapi kok jatuhnya 1 hari. Ya udah nggak apa-apa teman-teman, berarti ada beberapa settingan yang emang dia nggak bisa diubah. Yang perlu ditekankan adalah cara pengerjaannya gitu, jadi nggak mesti harus sama plok, itu nggak mesti. Oke, terus selanjutnya teman-teman silakan isikan bagian predesesornya. Nah, di paling kiri ini ya yang saya kursornya ini kan ada angka ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau yang angka 1 ini berarti ID pekerjaan 1, yang nomor 2 ID pekerjaan nomor 2 dan seterusnya. Oke, di sini ID pekerjaan 3, predesesornya diisi 2. Predesesor itu apa? Predesesor itu pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu atau ada keterkaitan antara pekerjaan satu dan pekerjaan yang lain. Misalkan teman-teman mau bikin nasi goreng gitu ya, mau masak nasi goreng bareng teman-teman. Ada yang dia itu mencari resep, ada yang memotong misalkan motong-motong bawang gitu ya. Ada yang beli bahan, terus ada yang misalkan mencuci bahannya. Kira-kira dari tahapan itu mana yang dilakukan paling dulu? Otomatis kan yang pertama bisa mencari resep atau membeli bahan. Nah, kalau misalkan kita belum beli bahan, kan kita nggak bisa motong, kita nggak bisa masak. Jadi ada pekerjaan yang harus dilalui dulu, kayak ada syaratnya, intinya gitu. Jadi gampangnya predesesor itu ketika kita melakukan pekerjaan, ada syaratnya nggak sih? Oh, harus menyelesaikan yang sebelumnya. Ya udah, berarti kita teman-teman tuliskan. Nah, pekerjaan yang nomor 3 ini harus mengerjakan dulu pekerjaan yang nomor 2. Nih yang di atasnya, berarti di sini ditulis 2 gitu. Terus pekerjaan yang nomor 4 harus menyelesaikan pekerjaan yang nomor 3. Jadi ditulis 3. Nah, di sini kenapa ada yang SS, ada yang FF, ada yang SF? Karena ada pekerjaan yang dimulai duluan, ada yang mulainya barengan, ada yang selesainya barengan, ada yang selesai dulu tapi sambil dimulai gitu. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti ya. Jadi teman-teman silakan tuliskan dulu predesesornya sesuai. Misalkan nih, Bu, saya itu kok yang di bagian nomor berapa ya? Ini kan Bu Ati kan nulisnya dari predesesor 13, 14, 15, 16, 17. Kalau teman-teman mulainya 15 nggak masalah. Yang penting kalian cari tahu dulu pekerjaan kalian itu di ID nomor berapa. Ini ID 14, lalu di atasnya apa? Harus selesai dulu nih yang nomor 13. Berarti ditulis 13. Kalau ID teman-teman itu nomor 15, berarti kan yang diselesaikan 14 dulu. Nah, ditulis 14 dulu gitu. Nah, terus teman-teman, ini kan ada kayak Gantt chart-nya gitu ya, atau chart itu atau tabel gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa pengaruhnya. Jadi misalkan pekerjaan nomor 2
itu ketika selesai pekerjaan nomor 3 baru bisa dimulai. Makanya di sini ada tanda nomor 2. Dan tanda panahnya ini dari belakang mengarahkan ke depan. Terus kalau yang keempat ini SS itu start to start. Jadi sama-sama mulai. Nah, pekerjaan yang keempat ini harus dimulai ketika pekerjaan nomor 3 itu juga sama-sama mulai. Nah, bisa dilihat dari chartnya ini teman-teman. Nomor 3 dan nomor 4 ini kan awalannya sama gitu ya, panjangnya kan sama. Jadi awalan yang nomor 3 itu mengarahkan ke awalan yang nomor 4. Ini sama-sama mulai. Kalau FF itu finish to finish. Jadi sama-sama selesai. Pekerjaan 8 itu harus sama-sama selesai dengan pekerjaan 7. Misalkan ini yang pekerjaan 7 saya ganti jadi 3 hari. Nah, ini kan memang jadinya lebih panjang ya. Pekerjaan 7 itu jadi lebih panjang chartnya. Dan pekerjaan yang 8 lebih pendek, tapi arahnya sama-sama di akhir atau di ekor atau di buntutnya. Nah, ini menandakan bahwa harus sama-sama selesai gitu. Terus kalau yang SF gimana? SF. Nah, pekerjaan nomor 10 itu ada syaratnya nomor 8. SF itu start to finish. Jadi pekerjaan yang nomor 10 ini tuh kayak harus sudah selesai dulu nih, sudah dimulai dulu. Dilihat ya pekerjaan yang chart nomor 10 sama nomor berapa ini, nomor 8 ini kan chartnya kan duluan yang nomor 10 ya teman-teman tanggalnya. Jadi pekerjaan nomor 10 sudah dimulai dulu nih, yang nomor 10 dimulai dulu. Nah, ketika selesai itu dia nggak boleh langsung mengerjakan lagi, tapi syaratnya adalah yang pekerjaan nomor 8 itu dimulai. Jadi pekerjaan 8 baru mulai, pekerjaan 10 tuh udah selesai teman-teman gitu. Oke, dan selanjutnya seperti ini. Nah, ini saya tambahkan 13 itu harus menunggu pekerjaan yang nomor 11, berarti tulis 11. Nah, jadi saling berkaitan. Kalau tadi kan ada yang terputus nih ada yang terputus. Ini sama yang ini gitu ya, yang chartnya itu kok nggak ada kayak grafiknya atau panahnya. Nah, karena predecessornya nggak ada teman-teman nih 11. Nah, terus misalkan bisa nggak sih nulisnya tuh secara langsung Bu, atau secara banyak gitu ya, nggak perlu pakai apa satu-satu, bisa. Oke, coba kita hapus ya. Kalau nggak ada predecessor, akhirnya chart teman-teman tuh di belakang kayak gini nih, nggak ada kaitannya masing-masing, nggak ada tanda panahnya dan lain-lain. Gimana caranya? Kalian blok, syaratnya ini harus sama semua ya levelnya, tapi kalau ada tulisan SF, FF dan lain-lain itu ditulis manual. Nah, ini di blok, terus di tab task, terus cari yang di bagian schedule nih. Terus tadi kan ada indent dan outdent. Nah, sejajar dengan itu kan ada kayak tanda rantai gitu ya. Nah, sebelum diklik kalian ada melihat tulisan link the selected task atau Ctrl plus F2. Ini diklik. Nah, nanti muncul teman-teman. Terus kalau ini kok nggak muncul, karena kita pekerjaan awal itu biasanya kan nggak dimulai, nggak apa ya, kayak tidak ada pekerjaan yang mendahului ya, namanya pekerjaan awal gitu kan. Nah, tapi ternyata nih ada yang mendahului nomor 11. Seharusnya tadi bisa di bold dari yang nomor 11 gitu. Tapi ini kita bisa tulis manual 11. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya terkait dengan jadwal proyek. Minggu depan kita bahas lebih lanjut tentang jadwal proyek. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.